Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Dr. Pengampu Dr. Zulhadi MAG dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Fenomena Marriage is Scary, penafsiran tentang ayat anjuran wanita perspektif tafsir Al-Munir. Oke, jadi jurnal ini diangkat dari isu fenomena marriage is scary, di mana marriage is scary itu merupakan sebuah fenomena yang sedang tren di kalangan anak muda, ketakutan terhadap pernikahan. Jadi, hal ini dibuktikan dengan penurunan angka pernikahan di Indonesia khususnya. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin menurun. Mereka menyebutkan bahwa pada tahun 2023, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 128.000 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, adapun dampak negatif dari tren ini adalah semakin maraknya pacaran. Yang pertama, semakin banyaknya pacaran, di mana anak-anak muda lebih memilih berkomitmen tanpa status daripada menikah. Lalu maraknya LGBT, dan juga maraknya kehamilan di luar pernikahan. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kami mengambil Quran Surat Al-Hajj ayat 32-33 tentang anjuran menikah bagi anak lajang, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya dan pada bab khususnya. Yang pertama, mengapa kami mengambil tafsir Al-Munir? Sebab tafsir ini merupakan tafsir kontemporer yang dapat menjawab berbagai persoalan di masa kontemporer ini. Sebelum membahas kitab tafsirnya dulu, kita akan membahas biografi dari penulis kitab tafsir itu sendiri. Yang pertama adalah biografi intelektualnya, yaitu riwayat singkatnya. Penulis kitab tafsir ini bernama lengkap Wahbah Zuhaili, Wahbah bin Mustafa bin Wahbah Zaili. Ayahnya bernama Syekh Mustafa Az-Zaili yang merupakan seorang petani yang saleh, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau lahir di Dar Atiyah, Faihah, Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Nah, kita lanjutkan dengan pendidikan Wahbah Zaili. Wahbah Zaili, pendidikan Wahbah Zaili dilatar belakangi dengan jiwa religius ayahnya yang menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh-salehah. Lalu di bawah bimbingan kedua orang tuanya, Wahbah Zaili berhasil menjadi penghafal Al-Quran di usianya yang masih belia. Setelah itu, Wahbah Zaili melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah, lalu melanjutkan ke jenjang berikutnya hingga ke jenjang perkuliahan. Wahbah Zaili mengambil Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas Ain Asyams. Lalu beliau mengambil S2 dan S3-nya juga di fakultas yang sama, yaitu Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar juga. Lalu guru-guru Wahbah Zaili seperti yang tertera di dalam paper ini, diantaranya adalah Muhammad Hashim Al-Khatib Asy-Syafi'i, yaitu beliau seorang ulama fikih, khatib tetap Masjid Al-Umawi, dan salah seorang pendiri Jami'ah At-Tazib wa Ta'lim di kota Damaskus. Lalu selanjutnya ada Syekh Abdul Razak Al-Himshi, Syekh Hasan Asyati, Mahmud Yasin, dan lain-lainnya. Lalu karya-karya Wahbah Zaili, setidaknya ada 199 karya tulis Wahbah Zaili di luar dari karyanya yang berbentuk jurnal. Namun dalam bidang tafsir, karya Wahbah Zaili terdiri dari 3, yaitu tafsir Al-Munir,
yang diperuntukkan untuk para akademisi dan ulama, lalu tafsir Al-Wajiz yang diperuntukkan untuk kalangan awam dan mayoritas pembaca pada umumnya, lalu yang terakhir tafsir Al-Wasit yang diperuntukkan juga untuk pengkaji yang memiliki wawasan pengetahuan setingkat akademisi. Selanjutnya deskripsi kitab. Tafsir ini diberi judul Tafsir Al-Munir fil Aqidah wal Asy'ariyah wal Al-Manhaj yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Dar al-Fiqh Al-Mu'asir, Beirut, Lebanon. Kitab tafsir ini ditulis oleh Wahbah Zaili kurang lebih selama 16 tahun mulai dari tahun 1975 Masehi sampai 1991 Masehi. Lalu motif yang mendasari Wahbah Zaili menulis tafsir Al-Munir adalah sebagai bentuk dari kekaguman dan kecintaannya kepada Al-Quran. Hal tersebut termaktub dalam mukadimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Quran sejatinya adalah satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi bagi banyak hal. Al-Quran sebagai rujukan utama memiliki sifat yang tidak pernah kering akan informasi untuk segala bidang keilmuan maupun bidang sosial. Menurut Suhaili, Al-Quran mempunyai ikatan yang erat dengan kebutuhan kontemporer baik dalam kebudayaan maupun pendidikan. Walaupun di dalam kitabnya Az-Zuhali menulis pendahulunya dengan ulumul Quran seperti definisi Al-Quran, cara turunnya, tentang ayat-ayat Makki dan Madani, ayat-ayat yang pertama dan terakhir turun, kodifikasinya, penulisannya, Asal Usmani, Ahruf Sab'ah dan Qira'ah Sabah, ragam mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran, dan terjemahannya serta hukumnya. Pembahasan mengenai potongan hukum hijaiyah al-ahruf al-muqatta'ah dan diakhiri dengan pembahasan mengenai ilmu balaghah dalam Al-Quran. Selanjutnya ada sumber tafsir. Maka sumber tafsir dari Wahbah Zuhaili akan dikelompokkan menjadi 6 aspek. Yang pertama, sumber tafsir dari kitab tafsir lain. Yang diantaranya ada Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Al-Azim, dan Tafsir Al-Manar, dan lain-lain. Lalu ada aspek hadis. Beliau mengambil dari kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lainnya. Lalu ada aspek qiraat yang dirujuk dari Al-Kasyaf, Al-Bahr Al-Muhit, Al-Bayan fi Arab Al-Quran, dan lain-lain. Lalu ada kitab Lughawi yang dirujuk dari Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Gharib Al-Quran, Waraghaib Al-Furqan, dan lain-lainnya. Lalu aspek kisahnya, Wahbah Zuhaili mengambil sumber dari kisah Al-Anbiya, Sirah Ibnu Ishaq, dan lain-lainnya. Lalu terakhir ada aspek pengetahuan modern yang diambil dari Al-Jawahir At-Tafsir karya Tantawi Jauhari. Selanjutnya ada metode dan corak yang digunakan dalam tafsir Al-Munir. Nah, pendekatan yang dilakukan pertama, pendekatan yang digunakan oleh Wahbah Zaili dalam tafsirnya yaitu pendekatan al-maqsud, periwayatan, dan ma'qul atau rasional. Hal itu terlihat ketika Wahbah Zuhaili mencoba menuangkan idenya dengan mengomentari riwayat-riwayat yang ia paparkan dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya. Meskipun sesungguhnya masih terdapat perbedaan antara batasan maksud dan ra'yu yang seringkali bercampur satu sama lain atau bahkan saling melengkapi, tafsir al-maksud ini yang diaplikasikan oleh Az-Zuhaili lebih mementingkan keringkasan, yakni riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan tafsir adalah riwayat-riwayat yang sahih. Lalu metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini adalah metode tahlili atau analisis dan sedikit mengkombinasikannya dengan metode semi maudu'i atau tematik. Lalu corak yang digunakan adalah corak kesastraan atau adabi dan corak sosial kemasyarakatan atau al-ijtimai yang dikolaborasikan dengan jurisprudensial atau fikih. Hal ini berdasarkan latar keilmuan beliau bahwa beliau merupakan sarjana hukum, maka corak tafsirnya pun sesuai dengan bidang keilmuan beliau. Lalu selanjutnya ada penilaian para ulama. Di antara ulama yang menilai kitab tafsir ini adalah Dr. Ardiansyah yang mengatakan bahwa
Syekh Wabah adalah ulama paling produktif dalam melahirkan karya pada abad ini, sehingga dapat disamakan dengan Al-Imam As-Suyuti. Lalu ada Syekh Muhammad Quraim Raji dan ahli qiraat di Syam sangat memuji tafsir Al-Munir ini dan berkata bahwa tafsir ini sungguh luar biasa, syarat ilmu, disusun dengan metode ilmiah, memberikan pelajaran layaknya seorang guru, sehingga setiap orang yang membacanya memperoleh ilmu. Kitab ini layak dibaca bagi setiap kalangan, baik yang berilmu maupun orang awam. Lalu terakhir sampailah kita pada penafsiran terhadap Quran Surat Al-Hajj ayat 32-33 yang berkaitan dengan fenomena dari marriage miscarriage yang telah dibahas pada pendahuluan tadi, bahwa berdasarkan ayat-ayat ini, maka barang siapa yang berhasrat untuk menikah, jika ia sudah memiliki biaya untuk melangsungkan suatu pernikahan, maka dianjurkan bagi uh, lajang itu untuk menikah. Namun jika ia belum memiliki biaya, ia harus menjaga kesuciannya bagaimanapun caranya meski dia harus berpuasa. Sebab salah satu cara meredam diri dari hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Sedangkan barang siapa yang tidak memiliki hasrat untuk menikah, yang lebih utama baginya adalah mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, Wabah Suhaili membagi hukum pernikahan itu menjadi wajib, sunnah, wajib dan sunnah, yaitu wajib bila dia tidak mampu lagi menahan hasratnya, maka dia wajib menikah. Dan sunnah ketika seseorang itu mampu untuk menikah, tetapi dia belum berkebutuhan untuk menikah, maka mereka boleh untuk tidak menikah. Adapun yang terakhir, orang-orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah, maka mereka boleh mendedikasikan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menekankan kepentingan ayat di atas, bahwa ayat di atas menekankan pentingnya pernikahan dan dukungan masyarakat serta keyakinan yang cukup terhadap Allah. Sebab di dalam ayat itu juga telah disebutkan oleh Allah bahwa kita tidak boleh takut akan kemiskinan jika kita menikah, karena Allah yang menjamin rezeki kita. Allah yang akan menjamin rezeki manusia itu sendiri jika dia berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.